Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang wajibnya kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid dan harus terus diusahakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tujuan daripada membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Tujuannya yang pertama, salah satunya adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Apa saja kesalahan dalam membaca Al-Quran? Di dalam Al-Quran terdapat kesalahan yang kita sebut dengan al-lahn. Al-lahn yaitu artinya adalah kesalahan membaca. Dan al-lahn sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lahnul jali dan yang kedua adalah al-lahnul khafi. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang harus kita netralisir. Kita harus usaha untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu demi tercapainya kemuliaan kita dalam membaca ayat-ayat suci dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-lahnul jali. Apa sih arti daripada al-lahnul jali? Lahnul jali artinya adalah kesalahan yang besar atau kesalahan fatal, ya. Apa saja yang terkategorikan daripada al-lahnul jali? Yang pertama adalah merubah harokat. Tentu al-lahnul jali adalah kesalahan yang sangat fatal. Contohnya yaitu merubah harokat. Kemudian yang kedua adalah merubah bunyi huruf. Tentu sangat fatal sekali ketika kita melakukan lahnul jali, yaitu merubah bunyi huruf. Dan kesalahan-kesalahan yang sangat jelas, kesalahan yang lain, ya. Salah membaca atau lain sebagainya. Kemudian kita juga ada lahnul khafi. Apakah yang dimaksud lahnul khafi di sini adalah kesalahan yang samar-samar, tersembunyi. Artinya ini juga termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apa saja yang terkategorikan lahnul khafi? Ya. Yang pertama, lahnul khafi itu adalah menebalkan bunyi huruf, ya. Artinya menebalkan atau menipiskan huruf yang seharusnya huruf tersebut dibaca tebal tetapi tidak dibaca tebal, atau sebaliknya, yang harusnya dibaca tipis dibaca tebal. Itu termasuk kesalahan khafi. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu memanjangkan harokat, bunyi harokat. Jadi misal ketika kita membaca Al-Quran dengan 2 harokat, harusnya 2 harokat tetapi dia baca dengan lebih dari 2 harokat, ya, lebih dari 2 harokat, maka ini adalah kesalahan khafi.
Kemudian lahnul khafi yang lain menyamarkan juga ya, termasuk menyamarkan bunyi huruf juga. Jadi menyamarkan bunyi huruf termasuk kesalahan khafi, dan ini juga termasuk kesalahan dan hukumnya dilarang, tetap dilarang. Maka kita harus berusaha sebaik mungkin ya, berusaha seminimal mungkin mengurangi kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mari kita lihat contoh daripada lahnul khafi. Yang pertama adalah contoh tentang merubah harokat ya. Kita mempunyai contoh di sini an'amta. Ya. An'amta ketika kita baca menjadi an'amtu ya. Kita baca dengan harokat yang berbeda di sini. Ya. Kalau an'amta adalah yang engkau beri nikmat, sedangkan an'amtu yang aku beri nikmat. Jadi ketika kita membaca siratal ladzina an'amtu ya, tentu itu sangat merubah makna, dan itu termasuk lahnul jali. Maka kita harus belajar tentang cara membaca Al-Quran, harokat fathah, kasroh, dan dhamma. Kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu makna yang diinginkan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sedangkan kalau kita membaca an'amtu, yaitu jalan yang telah aku beri nikmat. Tentu sangat merubah makna, dan ini termasuk lahnul jali. Selanjutnya, contoh yang merubah bunyi huruf ya. Kita ambil saja contoh alladzi khalaqas samawati wal khalaqa dan halaqo tentu sangat berbeda maknanya. Ketika kita membacanya alladzi khalaqas samawati, kha di sini bermakna menciptakan ya, yaitu Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Sedangkan halaqah ketika kita membaca alladzi halaqas sama, maka artinya bukan menciptakan lagi tapi mencukur langit dan bumi, dan itu sangat jauh maknanya dan terkategorikan lahnul jali. Kemudian contoh berikutnya salah membaca sudah pasti termasuk lahnul jali. Contoh untuk merubah bacaan satu lagi, ketika kita membaca surah Al-Baqarah yang berbunyi hudan, mohon maaf, hudan dan hudan. Ya. Hudan di sini yang pertama itu artinya adalah petunjuk. Dan yang kedua adalah Yahudi. Nah, jika seseorang tidak belajar dan belum belajar membaca Al-Quran, mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek, tentu dia akan merubah makna. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini makna yang sebenarnya. Hudan bermakna petunjuk. Hudan membacanya dengan pendek. Sedangkan ketika kita membacanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal, nah, karena kita salah membaca dengan panjang, maka maknanya adalah Yahudi, yaitu bukan lagi petunjuk tapi Yahudi bagi orang bertakwa. Misalkan hudal lil muttaqin, bukan hudal lil muttaqin. Jadi seperti itu. Dan ini terkategorikan juga lahnul jali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lahnul khafi. Dan para ulama sepakat bahwasanya lahnul khafi adalah
kesalahan yang tetap dilarang bahkan haram, dan kita harus berusaha untuk belajar. Yang pertama, menebalkan dan menipiskan bunyi huruf. Contoh kita bisa ambil Qul huwallahu ahad. Ya. Ini adalah makna huwa, ya, dengan membacanya fathah huwa. Sedangkan kalau kita baca dengan huwa, ini adalah kesalahan khafi. Ya. Qul huwallah. Nah, yang benar bagaimana? Kita tetap mengucapkan huruf wa itu dengan fathah terlebih dahulu. Qul huwallah, seperti itu. Itu adalah kesalahan khafi yang pertama, yaitu menebalkan huruf. Adapun contoh yang menipiskan juga banyak, ya. Kemudian memanjangkan lebih dari 2 harokat. Kita ambil contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri. Nah, min syarri di situ harusnya dia dibaca dengan 2 harokat, tetapi ketika kita memanjangkan lebih dari 2 harokat, maka itu juga termasuk lahnul khafi, ya, lahnul khafi. Bagaimana bacaan yang benar? Kita membacanya dengan 2 harokat. Min syarri ma wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Seperti itu. Itu adalah contoh daripada memanjangkan lebih dari 2 harokat. Kemudian contoh-contoh yang lain menyamarkan bunyi huruf. Contohnya huruf sya, sa, itu ada perbedaannya semua. Dan ketika kita menyamarkan bunyi-bunyi huruf-huruf yang mirip seperti itu, maka itu juga terkategori lahnul khafi. Maka dari itu nanti kita akan belajar bagaimana sifatul huruf, makharijul huruf yang sesuai. Demikian pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menaungi kita dengan malaikat-malaikat yang mulia. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.